Assalamualaikum, nama saya Emrisa, NIM 214-280-164, Fakultas Teknik, Prodi Informatika D. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial penginstalan Windows 7. Sebelum menginstal OS, hal yang penting atau pertama-tama kita lakukan atau membackup data penting yang ada di driver sebelum sistem, biasanya di driver C. Untuk lebih mudahnya, langsung saja kita backup folder user, karena semua data penting yang disimpan di driver sistem oleh pengguna akan tersimpan di user. Oke. Kita langsung saja backup folder user dengan membuat folder baru driver dengan nama backup data. Sambil kita menunggu proses backup selesai, kita cek terlebih dahulu OS yang digunakan apakah 60 bit atau 32 bit dengan cara memasukkan perintah dexdian di root dengan cara menekan Windows R di sini. Di sini OS yang digunakan atau 64 bit. Setelah proses backup selesai, selanjutnya langsung saja kita restart untuk masuk BIOS. Dan jangan lupa memasukkan flash disk yang telah di bootable. Setelah di restart, tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Untuk mengetahui booting melalui FD, karena kita akan menginstal memakai FD, perlu kita ketahui bahwa BIOS setiap PC atau laptop berbeda-beda. Langkah pertama dilakukan di BIOS adalah mengatur boot. Arahkan ke boot dengan menekan tombol arah panah ke kanan. Pindahkan USB HDD Toshiba ke poin nomor 1 atau yang paling atas sehingga hard disk ke urutan kedua. Jika ingin menggeser ke atas, tekan F6. Jika sebaliknya, tekan F5. Setelah itu, tekan F10. Untuk keluar dari BIOS dan tekan Yes. Untuk menyimpang lalu tunggu komputer untuk di restart. Perlu kita ketahui jika kita menginstal menggunakan FD, proses install akan masuk secara otomatis. Tidak seperti jika kita menggunakan CD. Untuk menginstal akan muncul terlebih dahulu tulisan proses
press any key atau tekan sembarang tombol. Baiklah, saya akan melakukan penginstalan tentang Windows 7. Kita menunggu proses berjalan. Di sini kita dapat melihat 3 pilihan. Pilihan pertama yaitu pemilihan bahasa, tapi kita hanya memilih bahasa Inggris. Terus yang kedua, zona waktu. Yang ketiga, OX. Pilihan pertama kita hanya memilih bahasa Inggris. Pilihan kedua, kita memilih zona waktu. Kita berada di zona waktu Indonesia, maka dari itu kita pilih zona waktu Indonesia. Yang kedua, yang ketiga, yang pilihan ketiga kita pilih waktu OS. Kita tetap memilih OS atau pengetahuan keyboard, tetap memilihnya. Lalu tekan next. Di sini ada tampilan lagi, kita memilih install now. Kita menunggu. Menunggu proses. Di sini ada 2 pilihan, ada 68 bit, ada yang 86 bit dan 64 bit. Yang kita pilih di sini 86. Atau 32 bit. Yang kita pilih 32 bit yang pilihan pertama. Lalu tekan next. Di sini ada juga tampilan, di mana tampilan ini adalah persyaratan atau persetujuan. Jika kita setuju untuk melanjutkan penginstalan Windows 7 ini, kita centang, lalu menekan next untuk melanjutkannya. Di sini ada 2 pilihan, ada upgrade, ada custom. Di mana upgrade itu yaitu pembaruan data, kalau custom untuk melanjutkan penginstalan Windows 7 ini. Karena kita ingin melanjutkan penginstalan, maka kita pilih custom. Di sini ada pembagian, di sini terdapat tampilan pembagian partisi. Kita tekan drive, lalu tekan new untuk melanjutkannya, dan partisinya kita bagi lagi. Kita bagi. Kita bagi menjadi yang pertama 61 440. Lalu tekan play, terus OK. Di sini terdapat 3
partisi, kita pilih yang paling di bawah, lalu kita pilih new untuk melanjutkannya, baru membagi lagi partisinya. Partisinya 13, 31, 20, lalu play. Karena di sini kita akan melanjutkan penginstalan, kita pilih lagi yang paling di bawah, lalu tekan new untuk melanjutkannya, baru play. Karena kita ingin melakukan penginstalan di partisi 2. Partisi 2 baru tekan next. Dan di sini kita akan menunggu proses penginstalan yang sedang berlanjut dan membutuhkan waktu beberapa menit. Di sini kita menunggu proses. Inilah tampilannya. Kita menunggu proses penginstalan Windows 7 dan terjadi persetaran, dan kita tunggu sebentar. Kita menunggu lagi proses penginstalan. Ketika muncul seperti ini, kita lagi menunggu. Kita sedang menunggu penginstalan Windows 7 beberapa menit. Di sini kita akan memberi nama, misalkan nama saya sendiri. Baru next, tekan next. Di sini ada pengisian paspor, dan bisa tidak. Tekan next, baru next kembali lagi. Di sini kita akan memilih X letter. Di sini akan mengatur waktu sesuai zona waktu Indonesia.
Otomatis tekan di sini, lalu kita menekan X. Di sini kita menekan Enter. Kita menunggu proses kembali instalan. Mohon maaf jika suara tidak terlalu kentara karena disebabkan hujan deras. Sekali lagi saya minta maaf karena hujan deras, jadi suara agak-agak tidak kedengaran. Sambil menunggu proses penginstalan Windows 7, marilah kita bersama-sama untuk menunggunya. Di sini laptop akan terrestart sendirinya. Inilah tampilan setelah penginstalan Windows 7 dan menunggu proses selanjutnya. Mohon maaf, hujan terlalu deras yang itu suara terlalu kecil didengar, dimana juga teman-teman sedang asing berbicara. Kita juga sedang menunggu proses penginstalan lanjut. Inilah tampilan Windows 7 yang telah diinstal. Demikian tutorial penginstalan Windows 7 yang saya lakukan. Terima kasih. Setelah di restart, tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Untuk mengetahui booting melalui FD, karena kita akan menginstal memakai FD, perlu kita ketahui bahwa BIOS setiap PC atau laptop berbeda-beda. Langkah pertama dilakukan di BIOS adalah mengatur boot. Arahkan ke boot dengan menekan tombol arah panah ke kanan. Pindahkan USB HDD Toshiba ke poin nomor 1 atau yang paling atas sehingga HDD hard disk ke urutan kedua. Jika ingin menggeser ke atas, tekan F6. Jika sebaliknya, tekan F5. Setelah itu, tekan F10. Untuk keluar dari BIOS dan tekan Yes. Untuk menyimpang lalu tunggu komputer untuk di-restart. Perlu kita ketahui jika kita menginstal menggunakan FD, proses install akan masuk secara otomatis. Tidak seperti jika kita menggunakan CD untuk menginstal, akan muncul terlebih dahulu tulisan proses press NK atau tekan sembarang tombol. Dan inilah tampilan pertama Windows XP. Ada di sini ada tiga pilihan.
yaitu untuk melanjutkan proses penginstalan, tekan enter. Untuk memperbaiki tekan R, dan untuk keluar tekan F3. Di sini kita akan menekan tombol enter untuk melanjutkan penginstalan Windows XP. Tampilan kedua yaitu persyaratan-persyaratan yang harus kita setujui. Jika kita setuju, tekan F8 dan setuju. Di sini kita akan membagi dua partisi. Pertama, tekan tombol C, lalu masukkan 50, 51, 200. Lalu tekan enter. Partisi kedua yaitu 17, 40, 80 MB. Tekan enter. Karena di sini sudah ada partisi yang sudah kita masukkan, langsung saja kita tekan enter. Karena di sini kita akan mengambil partisi C untuk menginstal, maka tekan tombol enter. Lalu pilihan di atas untuk melanjutkan penginstalan, kita tekan enter. Selanjutnya kita menunggu proses selanjutnya. Dan kita tunggu lagi proses selanjutnya. Untuk pengopian file kita menunggu selanjutnya lagi. Setelah selesai, kita menunggu lagi komputer reboot. Komputer akan merestart ulang dengan sendirinya.
Kemudian di sini kita telah melihat proses penginstalan Windows XP dan menunggu selama 39 menit. Di sini kita akan menunggu instalan 37 menit. Di sini kita akan memilih continuous atau memilih saja next untuk melanjutkannya. Di sini kita akan mengisi nama, misalkan nama saya sendiri. Lalu menekan next. Organisasi misalkan teknik. Lalu tekan next untuk melanjutkannya. Di sini kita akan memasukkan produk card atau number. Pertama kita akan memasukkan T7 C4 wah 4 wih kedua 4 7 P G M, selanjutnya R 7 J 6 B, selanjutnya P J 8 4, selanjutnya J P J 9 3, lalu tekan next. Di sini kita bisa memasukkan paspor atau tidak sama sekali, lalu menekan next saja. Di sini kita bisa memilih zona waktu yang kita tempati. Karena kita berada di zona waktu Indonesia, maka kita akan memasukkan zona waktu Indonesia. Karena waktu otomatis terganti dengan sendirinya saja, lalu kita menekan next saja. Dan inilah proses selanjutnya 31 menit.
Tampilan selanjutnya kita memilih di sini custom, lalu menekan next, terus menekan next lagi, baru next lagi. Kita menunggu lagi proses selanjutnya. Kita menunggu lagi proses selanjutnya 19 menit.
Inilah tampilan setelah proses penginstalan berlangsung. Lalu tekan OK. Tekan OK lagi. Tampilan Windows XP, kita bisa menunggu proses. Inilah tampilannya. Kita menekan next, kemudian kita pilih Node, lalu menekan next, lalu menekan skip, kemudian kita tekan Node, baru next. Kita bisa memasukkan nama di sini, misalnya nama sendiri, baru tekan next, baru selanjutnya selesai. Akan tampil Windows XP. Inilah tampilan Windows XP di saat penginstalan selesai. Cukup sekian, terima kasih. Inilah tutorial penginstalan Windows XP yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan membuat video tutorial tentang membuat kabel jaringan atau peer to peer atau crossover. Pertama-tama, buka kabel pelindung dengan cara memutar sampai kabel pelindung terlepas, lalu ditarik. Kemudian ratakan kabel agar kemudian penyusunan kabel tentang peer to peer atau crossover, yaitu putih orange. Pertama-tama putih orange, terus orange, terus putih biru, putih hijau,
lalu biru, lalu putih biru, ambil lagi putih biru, baru hijau, baru putih coklat, baru coklat. Nah, inilah susunan kabel yang saya sudah buat. Kemudian masukkan ke RJ45 atau konektor, dan pastikan kabel-kabel sampai ke dalam dan menyentuh hingga rapat. Kemudian masukkan ke dalam kerimpin, lalu tekan dengan keras agar kabel yang sudah kita pasang di konektor enggak lepas. Tekan sampai bunyi krek, kemudian keluarkan. Hasilnya ini enggak goyang, kamu udah lepas. Selesai. Selanjutnya saya akan membuat kabel client server. Terus kabel selanjutnya saya akan buat crossover yang di ujung satu. Langkah pertama adalah memotong kabel pelindung. Dengan cara memutar, kemudian tarik. Kemudian kita akan meratakan ujung kabel agar ujung kabel sama rata. Baiklah, kemudian saya akan melakukan susunan kabel. Pertama-tama yang disusun adalah putih hijau, terus hijau, lalu putih orange, lalu biru, kemudian putih biru, baru orange, putih coklat, terus coklat. Inilah susunan kabel yang telah saya buat. Selanjutnya masukkan ke konektor atau RJ45 dengan cara dorong,
sampai keras sampai ke ujungnya. Lalu masukkan konektor dalam krimpin, terus tekan dengan keras agar kabel yang sudah dimasukkan di kerimping tidak mudah lepas. Oke, selesai. Nah, yang telah saya buat, terus keras, tidak mudah lepas. Ya, inilah proses video tutorial yang saya sudah buat, yaitu ortho pair atau crossover. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuat kabel jaringan dengan tutorial video kabel jaringan dengan metode client server atau strike. Pertama-tama kita membuka pelindung kabel dengan cara mutar lalu tarik keluar ya, agak pendek sedikit, keluar lalu meratakan kabel ujungnya agar sama rata di saat dimasukkan di konektor. Lalu penyusunan kabel, pertama-tama putih orange, terus orange, putih hijau, mana hijau, lalu biru, lalu putih biru lagi, kemudian hijau, putih coklat, dan coklat. Inilah susunan kabel yang telah saya buat. Kemudian ratakan ujungnya agar saat memasukkan di konektor hasilnya baik. Pertama-tama masukkan di konektor dengan cara mendorong kabel dengan keras agar sampai di ujung, lalu masukkan di pentul, lalu menekan dengan keras agar kabel yang dimasukkan di konektor nggak lepas dan bagus hasilnya. Selesai. Dan inilah hasilnya, nggak mudah lepas dan keras dan bagus. Oke, selanjutnya susunan kedua. Pertama-tama kita membuka luar kabel atau pelapis kabel pelindung dan luarnya dengan cara memutar terus menarik, lalu meratakan ujung kabel agar saat memasukkan di konektor ujung kabel rata. Kemudian melakukan susunan kabel. Pertama-tama yang disusun adalah kabel yang putih orange, kemudian orange, kemudian putih hijau, kemudian biru,
baru kemudian putih biru, baru hijau, putih coklat, dan coklat. Inilah susunan kabel yang telah saya buat. Kemudian ratakan ujung kabel agar saat memasukkan konektor bisa rata dan baik hasilnya. Langkah selanjutnya, masukkan kabel di konektor dengan cara mendorong keras, dorong keras sampai di ujung konektor dengan rata. Lalu konektor dimasukkan di krempe, baru menekan dengan keras agar kabel yang dimasukkan di konektor nggak lepas dan hasilnya baik. Selesai, inilah hasilnya. Hasilnya bagus, tidak mudah lepas dan rata di konektor. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.